yang paling menarik perhatian gue adalah benteng Karangbolong. Ada terasa sedikit jejak satanik. Antara di penjara dan enggak sama aja ya. Ada lapas yang bagus ya? Intinya hidup enak sih bang. Rumput di sini sangat toksik, kata GR. Dalam artian, orang yang menginjak rumput ini merasa kayak ikut-ikutan perasaan bersalah, tidak layak, tidak pantas, kayak gitu. Gimana nih, kita mau nangkep? Mesti mau. Kenapa bro? Lapar. Waduh. Akan ada pertemuan besar akhir tahun ini gitu antara bangsa jin sama bangsa kayak berhubungan dengan elit global, tapi elit global ini nggak biasa buat gue ini untuk perancangan ke depan. Sebenarnya ada unsur masalah keluarga. Ketiganya itu nggak akur sebenarnya. Dari sisi Bunda, Kanjeng, dan Nyi Blorong. Penguasanya deh, ada 7 Oh, kursi ada 7 besar. kursi besar. Yang paling tua ini yang gue agak serem gitu loh. Kelihatan dia ukuran lebih besar dan hampir mendekati kayak hybrid, kayak ular gitu loh. Kenapa bang ngangguk-ngangguk bang? Lu ngorek apa bang? Silakan bang. Gue sadap kan alat komunikasi mereka. Pas gue sadap tiba-tiba langsung koneksi gue ke kerajaannya si ratu. Yang di mana, laut atau Di laut. Oke. Terus gue baru tahu kalau cewek marah kayak gitu. Oh, gimana bang? Gimana? Dia kayak mereka di mana-mana ada mereka, kata gitu. Bangsat katanya gitu kan. Terus dia bilang kayak gini. Di depan banyak prajuritnya. Aku bersumpah katanya, sebelum era manusia dihancurin, gue harus membunuh mereka dulu katanya. Gue baru tahu, oh marahnya begitu ya. Cewek. Kayak Aileen ya? Terus Enggak mirip. ini kayak di Indonesia sih gue. Coba pegang kaki atau pundak Bang Adam, link ke dia. Oke. Enggak, maksudnya link ke Bang Adam. Oh, oke. Oke. Lanjut. Udah, Dam. Iya, lu mau ngomong kan? Gue mau nanya, yang lu lihat itu yang pipinya beset nggak? Yang mana? Kan tadi yang bangsat gitu-gitu, itu yang pipinya beset nggak? Iya. Ya itu yang Ya waktu itu, itu bener, gara-gara iya. Arka itu. Terus pakai baju agak kayak kemben merah nggak? Merah tua nggak? Iya. Anjir. Ya, jadi dia nggak selalu pakai yang hijau sih. Dia lagi santai, Bow. Dia kayak bangsat gitu, dia pakai kemben yang agak merah dan aduh ya Tuhan, maaf Matanya lah. melotot-melotot gitu ya. Gede bro. Ini alat tas Bukan bawa gede. pulang sih ini. Maksud gua bukan gede ini ya, tapi perutnya nggak sesingset yang gue pikir. Maaf ya Ratu, maaf. Nggak seseksi yang dia pakai bener kemben merah gitu. Oke, kali dia ini. banting-banting gelas tuh di saking marahnya dia. Ya kayak gini. Pipinya Kayak masih bulet beset gitu, gue gak ngerti apa ya. Kenapa bang? Ya ini alat bagus bawa pulang nih. Bawa Kenapa? pulang. Gue bisa sadap. Terus gue perhatiin kan di daerah sana. Pada akhirnya gue memperhatikan beberapa prajurit mereka sih memang agak kuat-kuat juga ya. Cewek-cewek, banyak cewek apa cowok-cowok bang? Ada cowoknya juga sih bang. Panglima kalau gue lihat, nah ada yang manusia juga nih udah bersekutu nih. Oh ada. Nih, Ada. nah nih. Ini kalian lagi ngintai ya? Gue dari alat komunikasi ini gue bisa sabotase. Oh, I see. Sebut apa? Sabotase. Ya udah bawa pulang. Sama gue juga ngesabotase lewat link lu, Dam. Iya. Dam, lu lihat sekarang, Iya. sorry gue nggak ngekat. Dia kayak istilahnya kalau di manusia kayak telepon ya, terus Iya. ada abstrak paman. Coba deh tim research. Ratu diyakini punya sejenis silsilah keluarga, ada pamannya nggak yang sakti atau apa? Waduh, bingung leng- juga. Lengkap sih. di Kaget sini. gue juga. Gue pikir dia pasti nggak akan minta tolong atau apa. Dia minta tolong kayak abstraknya kayak paman. Gue bingung siapa paman. Nggak pernah terkenal kan di dalam budaya kan. Dia lagi komunikasi tuh, Dam, lihat. Iya. Sama siapa gue nggak tahu. Paman S kali. Ini Bukan. bawa aja dia ke Adam soalnya sinyalnya kenceng Iya, banget ya. Kenceng. Bentuknya kayak gimana sih bentuknya? Alat Kayak komunikasi. bulat.
cermin gitu, bulat. Bukan, bola. Oke, bola. Terus di sekelilingnya tuh kayak ada sebuah nggak tahu ngerti apa sih, kayak sebuah yang mengelilingin bola ini gitu. Dam, lo habis masuk lo bawa itu keluar kan? Iya, gue pengen. Tahu nggak si Panglima bilang habis lah kita. Gue ngeliat kayak arwah Adam gitu ya. Ini gue praktekin ya. Sorry kalau di noise kan nggak bisa. Tapi si Adam berdiri gitu kan. Kalau di video gampang, dia kayak udah masuk gitu terus gini. Panglimanya di sini. Jadi pada diem aja. Panglimanya kayak habis lah gitu. Udah nggak bisa berbuat gitu bang, kayak diem aja gitu. Bolanya ukuran apa, Bang? Segede mana ya? Kalau di ini Kayak bola basket. Oh ya, agak segitu lah. Bola sepak lah ya. Iya, Nggak yang bola gede-gede. sepak gitu. Bagus sih ini. Bawa bang. Nggak dapat, susah bro Will. Ya mungkin kalau Itu- para noise atau yang memahami sejarah atau Ijo-ijo, budaya gitu boleh deh tolong. Nah, Pak, jadi gini kalau gue kasih tau di keadaan di situ. Jadi ada beberapa pasukan yang memang dari zamannya dia masih jadi pasukan manusia dulunya. Yang memang sudah berkiblat dan menjunjung tinggi si ratu ini yang pada akhirnya tuh meninggal dan bekerja di sana, Bang. Gimana? Jadi banyak pelaku supernatural yang dulunya hidup seperti manusia biasa yang berkiblat ke ratu ini dan sangat menjunjung ke ratu ini yang pada akhirnya pas itu disuruh kerja di sana. Oke, Gitu. kubu kiri dong ya kerjanya ya. Sebagai apa bang biasanya bang? Panglima prajurit juga Kaki di situ tangan ada. dia lah. Kaki tangan Tapi dia itu yang lumayan. memiliki power ya, supernatural Iya. power ya, powerful ya. Kalau yang enggak, Iya, cuma jadi babu-babu kayak yang kemarin kita ke segitiga bermuda itulah. tergantung kapasitasnya kalau gue lihat. Iya, tergantung Kayak kapasitas ya, dipilih balik lagi gitu. ya. Gue pikir nggak ada manusia, banyak rupanya manusia di sini. Kan famous beneran banget. penculikan gitu emang ada berarti? Oh. Dan manusianya banyakan cowok ya kadang ya, Iya. yang dijadiin itu. Tapi ada juga Panglima. ada juga Jis, penjaranya juga ada sih. Emang banyak sih. Jadi kita di situ. kemana-mana ya. Pengen Iya. bahas Banyak ya. Nusa Kambangan jadi Nanti nggak sengaja Iya. nyuri Nggak sabotase apa-apa, alat seru. komunikasi. Mungkin Nusa Kambangan lebih detail lagi nanti kita buat part 2-nya mungkin ya. Mau deh. Karena emang banyak banget sih Nusa Kambangan ini nih objeknya yang By buat the kita way- rusuhin. Iya. Nah, by the way, setuju nggak sih kalau misalkan di clients kalau kita neliti tentang silsilah atau Ijo-ijo. Iya. Pasti sih. tentang Dan ijo-ijo kita juga gitu. mengundang buat teman-teman kan kayak kemarin Iya. kan. Kalau memang ada yang tahu sejarah atau budayawan, ya bisa lah kontak-kontak dia. dapat support dari si Soalnya, soalnya tuh aku penasaran Dari karena sesapan. kan ada yang bilang maksudnya ijo-ijo tuh baik gitu kan. Makanya aku pengen cari tahu gitu. Kita tim DA juga pengen cari tahu gitu apakah ada sisi positif gitu dari keluarga ini gitu. Ada kata Bang Adam. Jujur sih di saat ada penjara manusia kayak gini, gue agak bingung juga sih. Makanya, kita butuh cari tahu sih. Iya ya, penjaranya yang di bawah laut itu ya Iya, Kak Adam ya. penjara manusia sih. Gak apa-apa kalian kepoin dulu, tapi jangan kesana guys ya. Ini Enggak, kalau gue lihat berapa napi-napinya dia bang, itu tuh korban-korban yang pakai jasa mereka sih. Oh, tapi yang nggak punya kapasitas. Yang nggak punya kapasitas, jadi kayak cuman kayak kepentingan uang gitu ngerti gak? Bukan untuk yang benar-benar kayak berloyalitas banget sama si ratu. Mereka ini jadi pada akhirnya jadi tawanan doang di sini. Istilahnya orang ketiganya Nah, yang memakai gitu. jasa Nah. untuk si dukun atau supernatural, ya kan? Yang tapi si dukunnya malah menjadi ya bawahan yang. Iya. Silakan Jess, kenapa Jess? Jadi kayak melarat banget ya yang di dalam sel itu. Aduh, mendingan arwah gentayangan yang ada di Kuburan daratan deh. gitu kan, Iya. daratannya. Mendingan begitu deh. Ini mah kayak compang-camping kayak nggak kerawat gitu. Lu kaya di bumi tapi miskin di next life. Itu menderita banget gak sih kadang yang di dalam penjara Banget. tuh? Jadi Iya. kayak diem aja kayak aneh gitu. Kak Willy gimana? Gue dari tadi lagi monitoring si ratu yang lagi pakai kemben merah itu. Sorry. Cukup kata panglimanya. Nanti kita bakal dihabisin katanya. Makanya mendingan kamu kerja di kerajaan jin yang proper. Mau nggak? Kak Adam disuruh balikin tuh alat komunikasinya kayak mereka mohon. tolonglah, tolong. Iya bener. Mohon kebalikan Tuhan gitu. Iya bener. Gue coba tanya deh, mana bos-bos kalian? Apakah memang ada sangkut pautnya dengan sekarang lagi full moon, blue moon loh? Sekarang lagi super moon loh, guys. Tentu aja mereka ada ritual-ritual something hari ini karena ya energinya
Ya. Sorry bang, kita lebih kuat bang. Soal kita Sailor Moon bang. Anjay, gue Sailor Jupiter nih. Kayaknya dari memori si Panglima bilang, iya kadang-kadang memang Ratu pernah datang ke sini pas lagi full moon, bukan karena gara-gara full moonnya, tetapi karena manusia percaya kalau lagi full moon tuh yang optimal, sehingga pas lagi full moon selalu aja ada orang yang paling niat datang ke situ, ya Ratu pakai kesempatan timing itu. Oh, it's all about manajemen efisiensi ternyata, bukan tentang full moonnya. Hari ini tapi ada bro, lu lihat di Si situ. Panglima habis. Hari ini ada nggak tapi lu lihat manusia di situ lagi ritual di real worldnya? Gue nggak tahu memori atau enggak ya, gue cuma ngelihat laki satu, tapi gue nggak tahu ini memori atau real time. Susah. Oke. Kenapa bang? Dia ingin punya anak. Oh, Itu. pengen punya anak. Siap. Human itu human. Gimana bang? Kenapa bang? Gue geli aja jadi pengawal dan prajurit-prajurit. Terus kayak orang-orang pemerintahnya dia. Cuma ngeliatin dia marah-marah doang bang. Pokoknya kayak gue Iya si Ratu marah-marah doang kan. Iya sama memorinya gitu doang. Itu bener. Jangan gitu. Kasian. Kan dia kan baik hati, rajin menabung, pintar mengaji bang. Dam, coba tanyain deh. Panglima, kamu tahu 0 sampai 100% ya, 0 sampai 10 deh. Seberapa tahu kamu sang ratu? Muka ada males banget tuh. Jesslyn tolong ya Jesslyn. Kenapa sih? Dia tuh barusan kan pegang alat komunikasinya itu kan, terus dia banting-banting di meja gitu. Terus dia kayak marah-marah. Oh my god. Enggak, kan istilahnya kan terhubung juga. Masih bisa kok, masih aman kok. Oke, Jess coba tanyain Panglima. Dari skala 1 sampai 10. Ih, nggak mau ngomong. Mau kami ambil lagi nih alatnya nih. 1 sampai 10 kamu tahu anjir. Tiba-tiba gue denger pintu dijebret, di slam gitu. Dia masuk diri dan dia nggak mau lihat kita lagi, Dam. Ya siapa? Itu Panglimanya. Lah, panglimanya akhirnya masuk. Kalau di vision gue dia kayak nggak mau ngomong lagi sama gue. Dia nggak mau ngomong lagi sama kita. Nggak mau ngomong lagi. Gimana sih? Ini sekarang kayak di tempat di vision gue ya, nggak tahu di vision Adam atau Jesslyn. Kayak pintu rapat udah nggak ada apa-apa, kayak kita ditutup dicuekin kayak udah jangan masuk tapi jangan ganggu udah gitu. Alatnya bawa pulang aja ya. Ya udah, gua ambil lagi. Ambil lagi aja. Lu sih tadi pakai acara niat balikin segala. Sini, balikin. Itu punya gua. Sejak kapan tuh punya lu? Kadang-kadang bener-bener kayak preman. Daripada nanti situasi berubah kan. Enggak gini, lo mau mati di tangan gua apa di tangannya tuh dua-duanya gak ada yang Dan bagus. lu diem di situ. Dia kayak agak tertunduk dan nangis sih dia sih. Iya bener. Dia kayak tahu dia pasti akan mati sih. Kasian juga sih Dam. Gimana Masih mau? untung kok kita gak ngapa-ngapain lu. Gila. Ya udah, jawab pertanyaan terakhir. Dari skala 1 sampai 10 berapa kamu mengenal Ratu? 10 kenal banget, 1 nggak kenal sama sekali. 7 katanya. Aku Oke. denger 7. Iya. Lu tau gak maksud dalam hatinya dia? Apa? Bakal dihukum mati gue ini. Iya. Gimana kalau kita Terus tanya lagi. Ratu itu sebenarnya aku tadi ngeliat lewat alat komunikasi itu ya. Sebenarnya sang ratu itu kesatu memang mohon maaf perutnya nggak sesingset itu kan. astaga itu dibahas lagi. Iya. Lalu aku lihat Dia tanya. secara humanoid ya, kalau dia kayak berwujud manusia ada kakinya kok kayak ada sakit. Jadi even jin pun bisa mengalami sakit. Tanda tanya. Gimana Panglima? Aku mau ketawa boleh gak? Soalnya temannya si Panglima ini ngomong mungkin karena obesitas gitu. Ya lu pasti mati sih. Kenapa ngomong kayak gitu? Oh my god. Tapi kan dari vision yang alat komunikasi ini dia tidak segemuk itu Panglima. Ya memang nggak kurus ya, tapi nggak segemuk itu sih. Ya sudahlah kita ganti topik lah, kasihan kamu. Gitu. Matilah aku kayak gitu dalam hatinya dia. Dan ternyata aku baru tahu, mungkin aku juga salah. Ini terakhir, aku janji. Ratu nggak tegak kan? Selamatkan kami. Dan langsung kayak gitu. Wih, ratu nggak tegak kan? Agak bungkuk ya posturnya ya, kalau jadi human. Iya. Oke, terima kasih Panglima, terima kasih. Udah. Selamatkan kami. Tunggu, ada itu ratu katanya ada banyak. Yang bener yang mana? Nah, feeling gue ya, kita dari age aja nih, Bo. Kalau dari usia manusia ya, 35 dia ya bilang. sekitar segituan. Jadi mungkin 35 sampai 40 dia bilang.
Aku akan menjawab semuanya tapi tolong aku, kata dia gitu. Iya, nanti kita pindahin ke tempat yang baik ya. The only way cara menolong kamu harus kerja di. Saya mau. Oke, Kasihan. tapi aku minta maaf. Apapun dulu. pekerjaannya saya Iya, mau. Iya, Panglima, tapi aku minta maaf dulu. Yang akan membawa kamu di kiri aku, temanku yang bawa sabit Grim Reaper. Cuma aku nggak tahu kamu diambil nyawanya atau enggak. Intinya sih, Dia seram. iya, tapi ya kamu akan bersama dia. Daripada bersama Ratu, ayo. Terus dia nanya gini, nggak ada yang maksudnya tampangnya lebih baik gitu maksudnya. Kata Grim Reaper, tidak apa-apa. Kamu diberi kesempatan untuk menjelaskan perbuatanmu sebelum ada apa sih istilahnya, Bo? Hari penghakiman. Bukan penghakiman, ada keputusan. katanya. Keputusan. Oke, judgment. Apakah aku akan mati? Si Grim Reaper nggak jawab sih. Tapi kata Grim Reaper, kata malaikat maut itu kepadamu, Panglima. Terus dia nanya, siapa yang mau ikut bersamaku gitu? Dia nanya ke anak-anak Anjir, buahnya hampir yang lain. semuanya. Hampir Iya, semuanya. itu Ya benar. panglimanya udah kendor, gimana yang bawahnya dong? Langsung angkat tangan. Ada bahasa kayak gini, Bo. Mungkin gua nggak akurat ya, tapi kira-kira nih, Kanda udah bawa kami semua bersamamu daripada Iya, kami betul. di sini gitu. Kasihan juga ya. Ratu nggak peduli sih sama mereka sih. Ya udahlah, bagus, tandanya kita Baik. bisa korek lagi. Kita korek lagi, Bro Will. Kata GR Putih, kalian nanti akan aku bawa semua katanya. Oke, korek lagi apa ya? Kok- kok pada seneng ya? silsilah ratu. Pada seneng. Silsilah ratu Ya, apa? silsilah. Oke, Panglima. Gini ya, aku langsung buka-bukaan nanya. Di dunia manusia yang Namaku Karja. Oke, Karja. Di dunia manusia, ratu itu terkenal 3 generasi. Ada yang disebutnya yang paling tua siapa, Bo? Bang, siapa bang? Kanjeng. Kanjeng Ratu, Bunda Nyi Roro, dan Nyi Blorong. Yang datang ke sini tuh siapa? Yang Nyi Blorong atau Kanjeng Ratu? Kok lebih ke arah Kanjeng Ratu ya? Kata dia bisa keduanya sih. Tergantung siapa yang lagi sempat dan siapa yang lagi memang in charge aja gitu. Nah kalau yang kami, ada nggak dari mereka yang pipinya beset? Ada. Nah itu siapa? Kanjeng Ratu atau Nyi Blorong? Kok dia bilang Kanjeng Ratu Ya ya? udahlah. Oke, ya udah. Berarti itu yang aku lihat. Yang dia yang nggak begitu kurus itu Kanjeng Ratu kan? Karja. Oh, namanya Karja. Iya, Karja nama si jinnya. Oh, Karja paksa. Wah, Grim Reaper bilang, waktu kalian sudah hampir habis. Pakailah dengan baik katanya. Oke. Bro Will, yang paling kuat kalau itu siapa? Yang megang posisi tertinggi di sana? Lu suruh gua nanya ke Iya, Karja. Karja yang paling kuat. Posisinya? Jesslyn yang jawab ya. Yang paling kuat dari Ratu tuh Kanjeng siapa? Ratu. Kanjeng Ratu. Oh alah. Oh, gue dapat nih batinnya. Nyi Blorong sebenarnya tidak akur dengan Kanjeng Ratu. Anjir, Iya. bener kata temen jin kita, Jess. Heeh. Bener. Ya, ini gue Bener. buka ya, Bo ya. Gue buka ya. Ya gimana sih The clients, silsilahnya the coba? clients, marilah dengan pikiran terbuka. Wah, waktu habis. KGR, Bo, sedikit lagi tidak bisa katanya. Nggak bisa, iya. Nggak bisa ya. Ya udah, mereka mau dibawa ya? Karja, yang terbaik bersamamu ya. Atas kehendak Tuhan. Terima kasih. Pada Kar- nunduk semua sih, kayak mereka udah siap juga kayak mau apa. Oke. Terima kasih Karja. Ikutlah bersamaku kata GR Putih. Terjadilah Semoga di sana kamu tidak kerja paksa. Banyak yang ikut ya. kayak si GR jadi gede, terus tiba-tiba kayak begini, terus tiba-tiba semuanya jadi berasap, Bang. Kayak hilang gitu. Tandanya goanya kosong dong. Karena goanya kosong, mari kita rampok. Enggak sih. Aku ngambil satu barang sih dari situ. Apa? Masih Lin, ada kamu satu ngambil apa, ketinggalan Lin? sih? Nggak jelas kayak laser. Laser? Ada yang milih di situ sih. Aku Iya. nggak Siapa tahu. ya? Bukan Ada. si Karjanya ya? Di Jangan bilang lancinya Karjanya, dia. bukan kan? Tidak, aku bersama itu. Mari kita rampas. Aku ada ngambil satu barang sih. Dia sosoknya agak tua, tapi Iya. Mirip Karja, tapi lebih tua. iya. Aku Coba tetap tanya, di kenapa sini. kamu tetap di situ? Masih ada ya? Aku sudah lama ada di sini. Jadi biarkan aku kalaupun mati di tangan ratu. Dia itu apa sosok jin juga? Tapi Jin. lemah atau gimana? Jin juga. Jin tua. Dia loyal sekali ya. Mm-mm. Oke. Dam, kura-kura Dam. Gua ngelihatnya. Kura-kura ya? Kayaknya si kura-kura bentuknya. Oh kura-kura. Gua kok tadi dengernya pura-pura. Wait,
kayaknya kita kalau nggak salah pas di Saranjana atau apa ya. Gue lupa kita episode DA yang mana. Gue juga ngelihat kura-kura deh kayaknya. Itu di mana ya The Clients? Boleh tolong diingetin nggak? Kura-kura. Episodenya iya. Lupa Anomali gua. kali. Nggak tahu. Ya entah anomali entah DA. Berhubungan dengan ya ini kerajaan jin laut ini. Lu nemu apa bang? Lu lagi ngapain bang? Dari tadi bang sibuk banget. Sabotase. Sabotase. Oh masih? Nanti ceritain ya. Oke. Mungkin kalau mau ngerampas gue ini sih silakan. Aileen tadi nemu apa aja? Aku ngebuka satu laci. Terus aku gak tahu sih kayak itu laser or something. I don't know why. Laser? Kayak dia bisa mancarin cahaya gitu sih jauh. Pedang Jedi. Lurus. Pedang. Ya I don't know. Nggak tahu Pedang Jedi. fungsinya. Tapi aku ambil aja. Oh ada yang bilang nih Bro Will di Gunung Merapi. Waktu episode Gunung Merapi bener gak? Iya, kayaknya iya deh. Oh iya, oke, thank you ya The Clients. Nanti coba gue nonton lagi deh. Oke. Terus yang mustika itu kalian udah nemuin? Bang lo nemuin mustika itu bang? Lo bilang di dalam gua itu bang? Gue fokus sama si alat ini sih. Oke, Ini oke. penting sih buat Siapa? kita. Lu fokus sama siapa? Fokus alat komunikasi. Oh, bawa aja pulang Dam. Iya kita bawa. Kita pasti Taruh kita di meja sebelah lu. Gue titip ini aja kali ke Saranjana aja nanti. Oke. Ini Levo kagak ada. Kak Will nggak mau ngambil mustikanya? Enggak, I'm not interested barang apapun dari jin. Sama, aku juga nggak interested ya. Yang kita interested adalah info. Iya. Nah, di situ barangnya ada apa? Yang mustika itu nemu kali yang katanya Bang Adam bagus juga itu. Lu nemu apa sih bang? Mustika apa aja bang? Guys. Gue nggak fokus sama mustika tuh, gue fokus dengan alat ini. Oh langsung alat ya? Ih, bagus nih. Guys, Apa? ini gue nggak tahu di real time atau apa ya. Barusan gue ngeliat sendal kayak sendal jepit ya. Swallow? Dekat gua situ. Ini kayaknya real time ada orang lagi berdoa deh. Jangan-jangan pria yang tadi minta anak itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Gue ngeliat sendal sih, sepasang sendal doang, satu. Dari sendalnya sih kayak sendal cowok sih. Iya, tapi masa malam-malam begini sih nggak tahu lah gitu. Kenapa bang? Lu ketawa kenapa bang? Udah mulai mau ceritain? Apa nanti aja? Mas udah selesai. Bro, kalian boleh ngorek-ngorek di goa itulah silakan guys ya. Kalau dapat memori atau apa silakan. Aku balik deh. Sama Lu nggak nemu apa gitu yang paling kuat di sana Bro Will? Benda? kos. Kepo aja benda kepo sih. aja. Gak usah diambil. Ya kelihatannya tuh kayak mustika yang itu. Jujur kalau benda yang defense apa yang gimana banget nggak ada Bo, karena ini bahasa Inggrisnya ya. Who would be stupid enough to attack that goa gitu loh. Kita. Iya sih. Iya sih. Iya kan? Mereka tuh nggak pasang defense-nya gimana banget karena ya siapa yang mau macam-macam ke situ kan. Kita. Udahlah Bo, jangan dibahas. Nah terus gini ketimbang kita nggak ambil hancurin aja. Jadi nggak disalahgunakan, bener nggak? Kan negatif kan? Kecuali ada komunikasinya emang negatif, tapi kan kita pakai untuk biasa sabotase nyari info. Gimana? Hancurin aja Bro Will. Biar nggak dipakai salah gunakan lagi. Nggak ya. boleh, gue sama GR nggak boleh ngancurin lebih lanjut. Gue nggak tahu kenapa. Kalau kita bawa pulang boleh nggak? Apa yang berada di dunia jin belongs to dunia jin, Oke. kata GR. Begitu pula apa yang menjadi dunia manusia Belongs stay di dunia to manusia manusia. katanya. Oke, siap. Ini GR-nya Bang GR. agak tegas sih. Dan untuk sementara GR-nya kayak di posisi laut gitu. Ada baiknya kalian berjaga-jaga. Kalian tuh kita maksudnya. Kalian berjaga-jaga karena situasinya tidak enak katanya. Hah, tidak enak kenapa? Nggak tahu. Situasi apa? Maksudnya situasi apa nih? Mungkin kayaknya sih yang beneran yang selatan tuh mungkin ya. Nanti setelah gue buka mata gue cerita deh Bo. Oke, siap. Lu yaudah silakan. Ada informasi apa diambil aja dulu. Aileen juga buat nanti kita kesimpulan di akhir. Kayaknya cukup untuk yang part 1 ini. Part 2 nanti kita jalan-jalan. Masih banyak lagi kok. Oke. Bang Adam masih Gue asik. udah tertarik lagi sih, boleh gue balik dulu nggak? Ya nggak apa, boleh. Aileen kalau masih di sana nggak apa-apa aja, nggak usah balik-balik. Tapi jangan deh, lagi mau gajian. Hah? Oke, Bang Adam masih asik. Boleh mungkin lu Bro Will ceritakan dulu. Tadi yang lu mau ceritain. Dulu waktu anomali masih terbentuk. Again tapi ini entertainment ya, anggap aja entertainment. Karena kan nggak bisa dibuktiin dan ini menurut penglihatan. Ya. Ketika anomali waktu terbentuk,
kita punya beberapa sahabat jin kuat di Nusantara Indonesia ini. Of course kita nanya mengenai yang hijau-hijau tersebut gitu kan. Betul, yang hijau-hijau tersebut itu sebenarnya ada 3 generasi yang sering disebut dengan grandmother, mother, dan daughter. Apa kalau bahasa Indonesianya kayak nenek, ibu, dan anak. Ya sudah bisa dipastikan usianya kan beda kan. Makanya ada orang yang bilang apa tadi Kanjeng Ratu? Bukan. Oh, gimana Dang? Yang paling atasnya? Kanjeng Ratu, Bunda Ratu, dan Nyi Blorong gitu kan. Again, ini entertainment ya. Menurut sahabat-sahabat jin kita, sebenarnya kenapa mereka itu terkenal? Sebenarnya ada unsur masalah keluarga. Jadi kayak ketiganya itu nggak akur sebenarnya. Dari sisi Bunda, Kanjeng, dan Nyi Blorong nggak akur. Dan benar kata si Karja tadi, mereka nggak akur. Tapi ketidakakuran mereka itu jadi konsumsi cerita seluruh rakyat Indonesia. Waduh, cinta Gitu. Cinta Fitri versi selatan ya. Untuk sementara gue ngomong sampai situ dulu deh. Kenapa, Karena Bang? ini kan ya anggap aja entertainment gitu loh. Ya, anggap aja kayak gitu ya guys, biar kita nggak dibully. Ya. Nah, lanjut. Terus yang tadi masalah GR bilang ke lu lagi nggak stabil atau lagi nggak enak itu apa tuh maksudnya? Sebenarnya tadi gue udah di warning, kalian sudah hampir melewati perbatasan. Perbatasan tuh kayak melewati batas apa yang boleh dilakukan dan gak boleh dilakukan. Okay. Gue langsung ngerem makanya. Ini sama kayak gini Dam, ketika kita mau ke Burari, feelingnya sama kayak udah stop kayak. Dan juga kayak kita mau ke memori yang konser Travis Scott, mirip. Jadi kayak stop. Kalian agak sedikit mau ngelewatin batas. Makanya gue gak mau, gue pilih buka mata sekarang kan. Gue ngikutin intuition gue gak mau keterlaluan. Iya memang udah cukup sih sebenarnya. Terus Karena kalau kita salah langkah dan kita ngelewatin batas, ya kita bisa kena akibatnya, Bau. Entah tiba-tiba kita lengah atau kita jadi malas minta perlindungan Tuhan. Wah, efeknya berantai. Gue gak mau. Ya pasti dong, kan kita kan konten juga tetap stay di jalur Tuhan, nggak mau lewat dari, kalau emang nggak dapet izin ya udah kita stop biasanya kan gitu. Nah kalau Jesselyn, apa yang kamu rasain tadi? Sama sih yang kayak Kawil. Komprehensif. Sudah komprehensif ya. Ada satu lagi deh supaya menarik ya. Iya. It's okay. 2 minutes. It's okay. Pas tadi Adam ngehack. Ini mereka berdua masih merem mata nih. Oh enggak, udah buka mata ya. Bang Adam aja nggak apa, biarin Bang Adam terakhir. Gue pengen kepo nanti nih Bang Adam ngapain aja di sana. Gak apa-apa, biar gaji gue makin gede ya. Nggak ngefek sih. Jadi gue lembur dulu nih. Nggak ngefek sih. Oh enggak. Nggak apa-apa, lo kerja paksa dulu di sana. Ya lanjut. Pas gue ngehack yang alat komunikasi yang Bang Adam bilang kayak bola itu, mustika itu ya. Somehow kayak gue ngelihat apa yang lagi dilakukan yang Kanjeng Ratu kan. Dia ternyata yaitu pakai baju merah kemben. Ya bukan yang singset ya, bukan yang langsing. Agak bungkuk, tapi memang kulitnya mulus banget sih, gue akuin. Wah, itu skincare apapun juga gak semul. Kawili tertarik gak? Nggak, makasih. Tapi umurnya kelihatan kayak umur 35 sampai 40-an. Kalau harus ditranslate ke human, wait. Oh, ada keriput dikit kayak bagian sini. Yang 40-an lah. Iya, besetnya masih di sini, beset yang luka gara-gara arka waktu itu. Nah, ini kayak gini cocok banget nih. Ada buat kalian yang punya produk-produk skincare, langsung aja di sini nanti akan kita mention ya. Yuk langsung aja kontak di bawah ini untuk produk placementnya di konten YouTube Detektif Astral. Nah, yang menarik ya, gue nggak tahu vision gue salah atau enggak. Dia juga berdoa cuy pada yang disebut Tuhan. Kaget gue. Seriusan? Ketika dia lagi dalam masalah sebelah sama kita, ada kayak nggak tahu, Adam coba nanti validasi gue. Di tempatnya dia tuh kayak ada juga tempat ibadah, lucu nggak? Tapi Tuhannya yang mana nih? Gue juga bingung. Dia disembah-sembah manusia, tapi kalau dia lagi in trouble, dia juga nyembah sesuatu. Oke. Nah, gue bingung nih dia feeling dia ya. Tapi dia kayak nggak peduli gitu loh. Yang penting sesuatu yang lebih berkuasa dari gue. Dia sembah, ya. Dia sambil nyembah gitu kan. Ini gara-gara ada alat komunikasinya jadi jelas banget ya visionnya. Dia sambil nyembah, sambil nangis, maskaranya luntur. Ya drama-drama banget lah. Drama-drama TV. Tahu lah yang di drama-drama yang zaman-zaman Iya, ya yang kayak gitu lah ya. Yang kesannya tuh kayak udah paling terzolimi sendiri gitu. Kayak hidup tuh kayak banyak cobaannya yang kayak gitu-gitu lah. Terus Cewek mulu. Cuma, Aileen,
Oke, masalahnya dia itu apapun jadi di dalam ritual penyembahan itu. Dia jin, dia mampu melihat akses vision yang lebih tinggi, tapi apapun jadi. Mau kubu kanan kek, kubu putih, kubu kiri, ya pokoknya apapun yang nguntungin. Nah, mungkin di situ letak apa? Anjir, gue dimarahin lo sama GR lo. Kenapa emang? Tunggu, ini GR beneran nggak? Iya, gue dimarahin lo. Karena Dia bilang, shit, gue dimarahin. Dibilang gini kayak, sorry ada clients gue kadang pun juga bisa salah. Ya udah, intinya gini, GR bilang kayak kenyataan atau bukan kenyataan itu sudah ranah pribadi dia, sudah cukup katanya. Oh, ternyata ranah ketuhanan tuh sebenarnya hak suci setiap orang. Gue walaupun dikasih lihat itu kayak udah, lu nggak boleh ngomong itu. Tapi kok tadi ngomong masalah Karena kata si GR Putih itu bisa mempengaruhi manusia-manusia lain atau siapapun terhadap ini. Sedangkan manusia, human di planet bumi ini katanya, mau dia berketuhanan atau berkubu kirian, itulah tugas mereka. Tidak boleh ada yang mendistorsi itu. Harus dari hati dan pikirannya sendiri. Oh, mungkin kalau gua ngomong dengan DA yang followernya hanya sedikit ini bisa ngasih efek, dan itu nggak boleh kata GR. Ya maaf Kak GR. Pesan GR tuh manusia harus memutuskan sendiri mau ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan. Tapi kita nggak tahu Tuhannya dia siapa ya, tanda kutip. Itulah tugas manusia. tugas Nanti- manusia. Maksudnya itulah takdir kalian manusia. Nanti spill bang. Oke. Wah, Gue udah nggak boleh spill lagi. ya. Gitu. Oke, cukup. Bang Adam, silakan kembali ke studio bang. Bang Adam dari tadi belum balik ke studio nih. Gue masih di sini dulu deh. Ya udah nggak apa-apa, lu ceritain apa yang lu lihat tadi dari tadi. Ngapain aja lu, silakan. Jadi di momen si wanita ini marah-marah, di situ gue ngeliat ada 7 kursi yang berjejer. Gue rasa ini yang ininya deh, kayak penguasanya. Panglima-panglimanya gitu maksudnya, bukan? Gue ngerasa lebih ke penguasanya deh. Ada 7 kursi Oh, ada 7 besar. kursi besar. I Nah, see. gue Fakta baru. rasa ini yang paling sebelah sini yang paling tua nih dari jajaran ini. Paling kiri. Benar, tempat ini rame bang. Mm-mm. Tapi ada 7 kursi dan mereka lagi duduk gitu loh. Yang paling tua ini yang gua agak serem gitu loh. Oh, powernya Jadi kelihatan banget. kelihatan dia ukuran lebih besar dan hampir mendekati kayak hybrid, kayak ular gitu loh. Siluman gitu. Maksudnya hybrid apa nih bang? Kayak Hybrid antara apa ke apa? kayak manusia ke ular gitu loh. Wow. Nah sebelah sini nih. Nah Paling kiri jajaran ya. ini yang paling kayak masih kayak yang Jin. masih muda, yang masih kayak ya Manusia ini kayak gitu ya. berhubungan dengan keturunan. Gua nggak tahu yang gimana bang. Jadi kayak masih muda ketimbang yang ini. Cewek semua bang. Cewek semua. Oke. Nah, yang di saat si momen si ratu ini ngomel-ngomel, terus dia yang paling tua ini ngomong kayak gini. Intinya lu jangan gegabah. Lu sedang menghadapi manusia-manusia yang berkategori dilindungi nih. Tapi ingat, selama mereka punya darah atau berdarah, mereka masih punya hasrat, berarti masih punya kelemahan, kata dia gitu. Tunggu dosa mereka aja. Itu satu. Jadi mereka masih bisa untuk kita jahatin gitu loh, versinya dia. Jadi lu tenang aja dulu, gitu. Terus si ratu bilang kayak gini, gimana gua nggak marah atau kesal gitu loh, karena banyak hal yang pada akhirnya tuh kayak berantakan. Satu, penganut kita berkurang semenjak ada mereka. Wah, bagus. Gitu. Penganut mereka berkurang. Tandanya kita sedikit berhasil. Itu gitu. Jadi banyak laporan di lapangan katanya banyak orang kayak lebih berpikir bahwa kita nih jahat gitu. Kita nih jahat dan mereka yang baik. Dan beberapa yang menganut kita yang ajaran kita selama ini, yang mengagungkan kita tuh malah nggak mau lagi katanya. Kedua, tempat ibadah kita sepi. Mulai sepi. Bagus. Gitu. Bagus. Laporan di lapangan seperti itu. Bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak tempat-tempat kekuasaan kita hancur gara-gara mereka bangsat-bangsat ini gitu. Gitu. Lu ya sambil kayak lihat aja muka mereka yang kayak seneng gitu loh. Dengan tempat kekuasaan kita yang udah mulai hancur gitu loh. Malah terakhir dapat laporan yang di pantai yang pas Mas Willy lempar apa tuh kalau nggak salah. Di mana, Dam? Yang di pantai terakhir itu loh Mas Willy. Merapi. Enggak yang Nah, kemarin.
Oh, yang sama Sweta. Nah, Oh iya. itu aja katanya mereka baru mau nyerang ke situ gitu loh. Betapa kurang ajarnya mereka ini katanya. Mau nyerang ke sana maksudnya? Ya pantai itu kita kan Oh, kita mau nyerang ke sana. Ya padahal mah kagak, cuma iseng doang ya. Terus jadi ngerasa kayak tempat-tempat kekuasaan mulai dihancurin gitu loh. Yang keempat, banyak jiwa-jiwa yang harus udah kita kumpulin dan cukup untuk konsumsi untuk daya guna kita. Udah kebanyakan bebas gitu, dibebasin sama mereka gitu loh. Dan itu mengganggu rencana kita ke depan gitu loh. Untuk ngancurin era manusia katanya. Waduh. Itu yang keempat. Nah yang kelima terakhir kalau nggak salah itu pada akhirnya banyak perdebatan antara penganut kita nih, pelaku supernatural yang menganut kita. Yang satu pada akhirnya kayak mempertanyakan kita nih sebenarnya baik apa jahat gitu. Jadi kayak merasa dampak yang terjadi di luar sana, efek dari kita tuh luar biasa rupanya bang, buat kekuasaan mereka. Ya bagus lah. Di situ yang gue rasain. Tos dulu guys. Tos. Oke lanjut bang. Ada lagi? Terus tapi yang ada yang dari 7 ini ada yang tengah bilang kayak gini, tenang aja Ratu katanya. Dia bukan manggil Ratu, gue gak mau tahu dia manggil apa. Yang jelas dia mau buat sebuah pasukan baru untuk memanipulasi manusia-manusia lainnya gitu. Jadi kayak mau bikin sebuah pasukan baru lah gitu. Avengers baru lah. Iya. Untuk menyebarkan pasukan-pasukan manipulasi yang pada akhirnya pasukan ini lebih menyesatkan orang-orang yang lagi putus asa atau apa gitu. Aku mau tambahin yang ini. Iya, Bagus banget. Gak apa-apa, silakan Jess. Oke. Langsung tambahin aja nanti. Langsung nggak apa-apa ya? Langsung aja. Oke, Aku lupa. sorry ya. Oke. Jadi semalam itu aku ngobrol sama Keris. Terus Keris bilang bahwa bakalan ada pelaku-pelaku supernatural yang benci banget sama kita. Itu terutama karena mereka itu lebih penganut ijo-ijo, tapi mereka jadinya benci banget sama kita, tapi bencinya tuh nggak wajar. Jadi bener-bener ingin menjatuhkan DA secara harfiah gitu. Itu sih. Banyak nanti akan ada banyak pelaku supernatural yang memfitnah kita, menjatuhkan kita, dan berusaha untuk memecah kepercayaan orang-orang yang harusnya orang jadi percaya sama Tuhan, orang jadi mikir, apa DA sesat ya? Apa jangan-jangan sebenarnya yang dibilang pelaku supernatural itu sebenarnya lebih bener ya, bahwa ijo-ijo itu baik gitu, misalnya kayak gitu. Wah, kita jadi bener-bener jadi musuh pelaku supernatural. Iya, pelaku supernatural. It's okay, selama penonton kita juga masih memakai logika kan. Poinnya gitu bang, jadi pasukan ini kayak tugasnya tuh 2. Satu tadi kan untuk misalkan orangnya putus asa, satu lagi tuh memang dia memanipulasi para pelaku supernatural yang Justin tadi bilang. Jadi kayak membisikkan orang-orang supernatural itu buat ngebenci kita. Iya. Gitu, ngebenci kita. Taktik mereka bagus sih, serius. Taktik mereka bagus. Ngebenci kita dan pada akhirnya tuh kayak yang nyari kesempatan buat nyalahin kita. Yep. Mereka nggak bisa menghancurin kita astral, mereka menghancurkan mereka dengan secara human, fisik. Iya. Pintar. Emang itu sih salah satu caranya sih emang. Di situ. Dan kalau bisa pun dimanipulasinya kayak udah serang aja secara energi gitu. Poinnya di situ sih. Apalagi bang yang lu tambahin bang tadi dari hasil di sana bang? Seru. Intinya sih mereka tuh kayak apa ya? Mereka kayaknya memang nggak bisa nyerang kita duluan bang sekarang ini. Kita harus kayak mengajukan perang, baru bisa kayak terlaksana gitu. Kalau mereka yang merangin kita, kayaknya kita tuh kayak aman gitu, kayak masih di fase dilindungin Tuhan, jadi mereka nggak bisa ngotak-atik. Tapi kalau kita malah memulai, baru di situ mereka dan bisa berperang, counter. Bisa. Oke. Gitu. Jadi kita nggak boleh gegabah ya guys. Kalau gitu ya. Nggak boleh gegabah. Jadi kalau mau perang bisa nih, tapi kalau mereka nyerang kita secara pasukan mereka langsung ke kita, kayaknya nggak bisa. Gitu loh. Oke. Harus kayak perang di tengah gitu loh. Oke, next. Apalagi bang? Yang jelas ternyata gue baru tahu di setiap konten kita dia selalu nyusup sih. Di setiap konten kita lagi Jadi memang ada pasukan dia yang selalu ngamatin kita di sekitar sini. Mata-mata. Udah tahu dong ya lokasi studio kita nih. Udah tahu lengkap. Terus dia tahu juga kita nih keluarga siapa segala macam. Biodata kita udah lengkap rupanya. Itu masuk lu sih bang. Anjing. Begitu. Itu masuk lu. Seriusan? Di situ. Iya.
termasuk yang punya pabrik semen dong. Tentu. Nggak termasuk dong. Di situ sih. Terus siapa-siapa aja yang pernah datang ke tempat kita gitu. Pengen tak Catat tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. Welcome to the club. Welcome to the club. aja gitu. Padahal itu Kameramen termasuk kan bang? Termasuk. masuk pasti Termasuk di situ. Tapi yang paling jelas kayaknya yang bakal amat di objekin lu sih bang. Hah? Seriusan lu? Gitu. Karena lu nggak punya power kayak gitu. Kayak Ngomong di filter dikit ke dam gitu. Ada gimana ya gue ngomongnya? gitu. Filternya gimana Mas Wil? Tapi jujur ya, gue kemarin-kemarin udah mulai agak ngerasa dikit sih. Oke, nantilah di belakang layar lah. Nah, Makanya kurangi aktivitas bersama lawan jenis, Bo. Nggak gitu. Astaga. aduh gimana? Tadi aja ngechat tuh aku lihat Enggak, itu balas chat. cewek. Ya, bisa jadi kan temen cewek banyak. Kamu juga cewek. Yakin temen cewek. Heeh. Lanjut fokus bang. Gimana bang? Nah, terus yang gue sih memang jujur sih, gue agak curiganya itu kayak sebenarnya ini kita ini mau diapain sih sama pasukan mereka ini sebenarnya? Nggak tahu ya, mereka tuh kayak ternyata ada kerjasama secara manusia nyata sih. Dan sebenarnya akhir tahun, jadi kayak gue lihat ada teks gitu, lihat teks dekat meja itu ya. Terus di teks itu diceritakan kayak akan ada pertemuan besar akhir tahun ini gitu. Di piramida. Antara bangsa jin sama bangsa yang tentang kayak berhubungan dengan elit global, tapi elit global ini nggak biasa buat gue ini, gitu loh. Untuk perancangan ke depan. Oh mereka ikut ya? Iya. Wow. Nah, Tandanya mereka itu dong, elit juga dong ya? Gue nggak ngerti ya. Kok mungkin kaum elit ini ada komunikasi sih sama mereka. Gue terlalu luas banget ya. Mereka banyak disupport sama Satan sih yang tadi aku lihat. Jadi Jadi kayak senjata-senjata mereka kenapa militernya kuat? Salah satunya aku lihat ada 2 sih. Baru 2 ya yang aku lihat. Pertama senjatanya dikasihnya memang ya yang powerful punya. Yang kedua ternyata kayak dikasih peta gitu. Makanya kenapa mereka kadang suka jajah tempat itu dengan mudah. Itu salah satunya. Wow. Gitu. Feeling gue ya. Kalau mau lihat polanya nih ya, sebenarnya era manusia ini bakal dihancurin sih bang. Terus mereka yang mimpin, gitu loh. Nah, gue nggak tahu. Planning itu bahasa planning ya, planning mereka ya. Iya, gitu loh. Gua kira era manusia akan direbut sama era AI. Ya tapi ingat bang, AI itu apa? Hati-hati, AI itu energi. Dari mana? Manusia. Yakin loh dari manusia. AI kan ya codingan kan? Iya. Suatu hari feeling gue AI itu kan berubah jadi sesuatu yang nggak entitas kalau gue rasa. Tapi gue nggak tahu ya. Setahu gue AI itu sekarang Aileen. Aileen. Itu Aileen bukan Iya, kan? AI. Nama depan kamu Aileen kan? Iya, tapi bacanya Aileen bukan Aileen. Gue udah habis. Oke, siap, nggak apa-apa bang, cabut bang, udah cukup banget informasi lu. Luar biasa, seru banget. Oke, mantap bang. Gue sih jujur, gue curiga sih sama AI sih. Iyalah. Suatu hari gue rasa dia sebuah entitas yang bukan manusia. Kalau suatu hari nanti kalau gue bilang. Ya kalau dia udah dapat semua data, ya yang di film-film kayak gitu ya nggak pasti akan menjadi kenyataan sih ketika semuanya dikendalikan oleh AI gitu loh. Kita yang manusia yang masih manual nggak bisa serba otomatis gitu kan. Mau yang otomatis pakai mesin pakai internet atau pakai teknologi bisa terhubung dengan AI. Ya gak sih? Ya mungkin AI nanti adalah versi supernatural versi duniawi. Oke lah kalau kayak gitu. Udah melewati waktu seperti biasa tapi seru banget. Keren banget konten kali ini. Gimana mungkin ada kata-kata terakhir penutupan aja dari Bro Willy, Jocelyn, Aileen, Bang Adam. Siapa duluan? Untuk konten kali ini. Apa kita bakal lanjut part 2 karena masih banyak yang belum kita teliti dari Benteng, dari banyak di ini. Bisa kali ya? Konten kali ini strike, main bowling gitu.
Main bowling. Main bowling strike banget ya. Maksudnya mind blowing juga gitu. Iya, Jadi main plesetin. Boleh main bowling. Gue bisa juga lu Bro Will. Gue nih kayaknya sekarang sense of humornya nggak kebobohan lagi ya. Gue tadi Nggak bercanda, kebobohan. lu mengharafiahkan strike, maksud gue main bowling tuh main blowing gitu. Oh iya, asal jangan blow yang lain. Hair blow maksudnya. Ya, silakan Jess. Iya, aku rasa untuk teman-teman hati-hati aja sih dalam memilah informasi gitu. Jadi ya jangan mudah percaya sama hoax gitu. Terus udah gitu juga lebih percaya sama Tuhan aja sih saran aku. Itu yang terbaik. Oke. Bang Adam atau Aileen dulu deh. Aileen lama kalau kamu mau ngambil itu ke Bang Adam dulu nih. Kan kamu lama biasanya ngambil abstrak kalam. Kamu ngambil abstrak kalam. Ya nggak tahu terserah kamu, yaudah kalau itu Bang Adam dulu silakan ambil. Ya so far gue seneng sih. Ternyata emang ya dampak kita dalam berselisih sama mereka tuh positif juga ya. Karena banyak penganut mereka yang pada akhirnya sadar terus kayak nggak ke tempat ibadah mereka lagi sih gitu sih. Karena buat gue sih ya kalau diartiin kan kayak sekte malah Bang. Sekte Versi lokal. Gitu. Versi lokal. Kalau kalau diartiin kayak sekte yang pada akhirnya tuh seolah-olah kayak berketuhanan tapi kayak malah ke mereka sendiri sebenarnya. Jujur ya Kak Adam, kalau ngeliat kayak gini tuh aku bingung positifnya tuh di mana gitu. Positifnya garis 2 nggak sih? Maksudnya mereka kan katanya kan ada yang positif gitu. Jujur kalau ngelihat pemandangan yang tadi di laut, penjara-penjara, orang-orangnya pada nggak layak, terus yang nyembah dia jadi prajuritnya dia, jadi kaki tangan dia, ngeliatin dia marah-marah gitu. Aku bingung positifnya tuh di mana. Ya balik lagi mungkin gua rasa mereka tuh ke cuci otak sih sama yang selama ini mungkin beredar gitu. Kecuci otak yang mindset mereka tuh udah ditanamin sama senior mereka yang bahwa ini baik nih segala macam nih, lo kalau pengen apa-apa tuh kesini nih lo akan kekabul. Ini kayak ini udah kayak sistem Bang menurut gua. Iya, nah setuju. Udah kayak sistem, balik lagi susah Jess. Ini udah membudaya, balik kan. Jadi mereka mencampurkan budaya, agama dan juga ya kepercayaan mereka gitu kan. Yang dimana itu jadi mengkamuflase yang membuat kita bingung. Apalagi orang-orang yang ya dalam artian non supernatural atau non sensitif atau non indigo yang pengen mendapatkan keuntungan dari situ gitu kan. Jadi tertipu daya. Balik lagi. Nah, kalian nih tadi ada komen yang bagus banget dari para noise gitu kan. Walaupun DA sesat, tapi satu, gua nggak akan percaya sama ijo-ijo. It's okay walaupun kalian menganggap kita sesat gitu ya. Tapi satu deh mungkin poin yang kita ambil, ya doa itu langsung ke Tuhan. Iya Ya dong. kan? Tanpa perantara atau apa kalian bisa kok gitu loh. Semuanya kan paling terdekat adalah yang selalu di konten kita apa Bang, template lo, Tuhan itu ada di hati. Betul? Nah yang penting itu sih. Keren tadi komennya. Setuju gak tapi Bang? Setuju banget. Terus Aileen masih lama 1 jam kemudian. tapi Bentar ya. gue pengen nanya soalnya tadi Bang. Gue gak tahu lu mau spill apa enggak, terserah bebas. Yang soal tadi dia berdoa. Gue masih ingat waktu kita perang di daerah mana itu, di Merapi. Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda. Itu kan tempat mereka kan kacau balau banget ya. Sekutu mereka udah pada berantakan tuh. Gue ingat banget memang dia berdoa sih. Tapi berdoanya kayak bukan ke Tuhan sih, feeling gue sih. Kemana? Ke yang lain lah ya. Ini feeling. Feeling Satan aja. sih. S ke S. Salaman dong. Oh, tapi tadi aku dengar sih nguping pas di situ. Jadi ada jin yang pas awal-awal, aku setuju sih sama yang Kak Adam bilang. Ya jadi salvo abstrak kalamnya. Jadi pas tadi aku baru nyampe kan ya udah pada mencar. Terus aku ke satu kayak hutan-hutan gitu. Terus ternyata di situ ada jin-jin yang lagi emang tinggal di situ jinnya. Kayak bangun rumah-rumahan yang sederhana. Terus intinya aku sedikit nguping mereka itu memang gak suka manusia dan emang selalu punya niatan jahat, dan kayak mereka itu kayak punya ritual atau enggak nyembah ke yang Tuhan yang sesat itu. Ada. Okay. Itu penduduk biasa loh. Penduduk Dan biasa. Penduduk biasa jin ya. Oh, jin penduduk Maksudnya biasa. penduduk Ya. biasa jin yang tinggal di situ. Terus ya intinya gitulah. Oke. Terus jadi gimana abstrak kalam kamu? Abstrak kalam aku lebih ke arah gini sih. Setiap orang kan punya masalah. Ya intinya Tuhan itu selalu melihat dan selalu ada di sekitar sih. Jadi jangan pikir ketika kita ada masalah Tuhan itu nggak ada. Dan lebih ke arah coba lihat ke dalam diri lagi deh.
Siapa tahu masih ada yang punya luka batin, punya masalah. Karena itu bisa jadi celah untuk kubu kiri. Ini lebih ke lebih ke nasihat sih yang dikasih tahu sama kubu kanan. Oke, mantap. Sudah cukup? Ya, jangan lupain Tuhan sih intinya. Jangan lupain Tuhan. Oke, kalau kayak gitu kayaknya kita akhiri aja sesi kali ini. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Paranoise dan juga tim DA. Yeay! Luar biasa banget konten kali ini. Yang gak ikut hari ini emang, gue gak tahu Solto atau apa enggak ya hari ini ya? Solto gak sih? Enggak ya? Tapi kalian yang gak ikut hari ini nyesel. Ternyata seru banget Nusa Kambangan. Dan kita dapat banyak pelajaran dan dapat informasi. Dan tentunya pasti ada yang di-cut-cut. Pasti cut. Tapi kalau kalian nonton langsung live VIP live noise nggak ada yang di-cut. Sampai behind the scene aja tadi tahu. Sampai Aileen mau mesen tebu aja kedengeran ya Aileen. So kalau gitu itu aja cukup. Sekali lagi terima kasih buat orang-orang baik semua yang udah nge-give kita juga hari ini. Thank you banget yang udah beli VIP live noise juga. Dan terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah support Paranoise the clients. Jangan lupa untuk like, comment juga subscribe atau komen. Dan sekali lagi buat kalian mungkin yang tahu dari segi budayanya soal yang di sana, ya kan? Kalian bisa langsung kontak person kita lah, ada di bio Instagram gitu kan, tuh ada kontak person DA. Langsung kita mungkin bisa kolaborasi. Kita pengen tahu nih dari segi cerita budayanya. Jadi biar kita nggak misleading juga, ya kan? Jadi biar kita tuh apa sih yang cerita di rakyat itu seperti apa gitu. Karena kita memang tidak mempelajari secara detail dari segi budayanya soal yang di selatan. Terima kasih Bro Willy, Jesslyn, Bang Adam, Aileen. Terima kasih untuk hari ini dan sekali lagi sampai jumpa di Live Noise dan juga konten-konten Detektif Astral selanjutnya. Gue Bo, sampai jumpa. Salam Detektif Astral, mengawal misterius dengan cara khusus. Good night. Sampai jumpa.